A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la halla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa dinatal arsi wa midada kalimatihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-ta'wil, amma ba'du. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada subuh hari ini, pada Rabu subuh hari ini, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 di antara kenikmatan yang Allah berikan itu, yang pertama adalah nikmat iman. Nikmat iman ini kenikmatan yang naik turun jika kita rasakan, dan levelnya berbeda-beda. Karena nikmat iman ini Masya Allah, bukan karena kalau bukan nikmatnya iman ini kita tidak bisa bangun subuh, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid dan mengikuti kajian seperti pada pagi hari ini. Itu adalah kenikmatan keimanan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mengecas, untuk memperbaiki diri agar diri ini menjadi lebih baik lagi, agar ibadah kita tergolong ibadah yang berkualitas dan diri ini menjadi diri yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua yaitu nikmat umur panjang, nikmat kesehatan. Tidak sedikit orang yang terbaring di rumah sehat yang menginginkan kesembuhannya, dengan beribu-ribu doa dia lantunkan, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan untuk bisa bangun pagi, untuk bisa sholat subuh berjamaah, untuk bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Satu nikmat yang diberikan oleh Allah yang sangat luar biasa ini. Maka saya pernah membuat seleb reminder itu, jika kita ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika mereka berhari raya. Pada saat lebaran, pada hari-hari raya besar, mereka dengan jumlah yang sangat luar biasa. Tetapi jika kita ingin melihat keimanan seseorang, maka lihatlah ketika dia subuh. Ketika dia bangun subuh, ketika dia sholat subuh, berarti dia telah mengantarkan dirinya, dia telah memenangkan dirinya dari 3 ikatan yang diberikan oleh setan kepada kita. Salah satu ikatan yang diberikan oleh setan kepada kita adalah kita diberikan apa? Kesulitan untuk tidak bisa bangun subuh. Masya Allah, luar biasa. Berharap mereka diberikan kesehatan, tapi ketika Allah berikan itu kesehatan, mereka malah melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi, ke tempat-tempat maksiat yang menghantarkan mereka menggunakan organ tubuh mereka untuk kemaksiatan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, cabutlah kenikmatan kemaksiatan ini yang ada di dalam diri kami, ya Allah. Kenikmatan kemaksiatan dan kenikmatan kesombongan diri ini.
Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena syafaatnya, ya, kalau bukan karena pertolongannya beliau, mungkin nanti kita tidak dapat mendapatkan pertolongan dan syafaat dari beliau. Oleh sebab itu, kita perbanyak selawat di sepanjang hari kita, di hari-hari kita memperbanyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali jika kita masih bisa mendengarkan kajian ini, berarti Allah masih bisa memberikan kesempatan kepada kita untuk mengecas keimanan kita, untuk merubah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, subhanallah, yang luar biasa sekali. Salah satu kenikmatan itu harus kita syukuri. Jangan pernah kita menjadi manusia yang kufur nikmat. Yang mempunyai hajat hari ini, semoga Allah kabulkan. Yang hari ini sedang diberikan ketidaksehatan, semoga Allah cabut penyakit dalam dirinya. Dan Allah sembuhkan seperti sedia kala. Yang sedang diuji, semoga Allah berikan keringanan untuk menghadapi persoalan hidup ini. Yang sedang berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah untuk meminta jodoh, maka semoga Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang lagi meminta keturunan, semoga Allah berikan keturunan dalam waktu dekat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan izin pada pagi hari ini untuk mengkaji, membuka rumah kajian ini. Setelah 1 bulan ada kajian kultum subuh, maka kami tim rumah kajian Anamel ini membuka kembali kajian subuh, ya, setiap hari Rabu, dan ini adalah kajian yang pertama. Semoga Allah meridhoi langkah kita, semoga Allah meridhoi usaha kita dalam bentuk kajian ini, dan semoga kajian Rabu subuh ini mendatangkan wasilah untuk kita untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema perdana kita subuh ini atau pagi ini adalah adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya. Allah yang mengendalikan semua diri ini, bahkan begitu hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita tidak boleh sombong kepada Sang Pencipta kita. Apalagi kita menggunakan selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sepatutnya lah kita hanya makhluk yang hina, hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang kecil yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan alam semesta ini. Tapi kita lupa tugas kita, malah kita lebih membanggakan diri, lebih menyombongkan diri, lebih apa? Lebih merasa bisa ketika persoalan itu datang. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa meminta, ya Allah, saya pengen kaya. Ya Allah, saya pengen masuk surga. Ya Allah,
saya pengen ini dan pengen itu. Allah bukan siapa-siapa kamu yang ketika minta harus Allah kabulkan, tidak. Ya. Ada kadar yang Allah perhitungkan ketika kita meminta kepada Allah. Meskipun dasarnya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu niscaya aku kabulkan. Ya, berdoa. Tapi doa-doa tersebut ada adabnya kepada Allah. Emangnya kita siapa yang mengatur Allah? Minta, ya Allah, semoga ini begitu. Ada adabnya ketika kita minta berdoa. Lebih banyak mana kita meminta doa daripada kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ngobrol dengan non muslim, dia berkata, kebanyakan kita, kata dia, selalu itu meminta kepada Allah sesuatu, tapi kita tidak pernah meminta untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen ini, ya Allah pengen itu, selawatin aja misalnya gitu kan. Tetapi kita tidak pernah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu angkuhnya kita mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat, hayya 'alas shalah, ayo salat. Kata Allah tuh. Apa kata hambanya? Entar dululah, entar dulu, jam kerja belum berakhir. Entar dululah, entar dulu, dagangan lagi rame. Entar dululah, lagi ada tamu. Entar dululah, lagi ada teman-teman. Lagi kumpul sama keluarga. Sebegitu hebatnya kah sahabatmu, perniagaanmu sehingga kamu melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kurangnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada subuh pagi hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Sudahkah kita bisa menjalankan segala perintah yang Allah berikan kepada kita? Dan sudahkah kita menjauhi semua larangan yang Allah larang untuk kita? Mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan adalah merupakan apa? Definisi dari takwa. Kalau kita sudah bisa mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah, maka kita bisa tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah satu buah tiket. Kemarin kita baru saja melaksanakan atau 1 bulan penuh kita dilatih dengan berpuasa dan untuk mendapatkan apa? Takwa. Menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangan. Tidak semua orang kemarin di bulan suci Ramadan mereka berpuasa. Menjalankan perintah Allah yang kadarnya ini sudah menjadi kadar kewajiban. Yang kewajibannya saja mereka sudah lalaikan, apalagi yang biasa-biasa saja. Yang biasa saja, yang sifatnya wajib mereka lalaikan. Ya, bahkan puasa hanya ketika mereka menjelang di bulan suci Ramadan kemarin, mereka mungkin hanya ada yang 2 hari, 3 hari berpuasa, setelah itu mereka tidak berpuasa lagi. Ini adalah definisi dari takwa. Apa sih takwa? Itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya. Kenapa? Sebab orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Bahkan ketakwaan adalah tujuan pokok dari penciptaan jin dan manusia. Kenapa bisa begitu? Coba tengok. Buka di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal
insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat sudah menjelaskan begitu jelas bahwa apa kata Allah? Wa ma khalaqtu jinna, tidaklah aku menciptakan jin wal insan dan manusia illa liya'budun, kecuali menjalankan agar mereka beribadah kepadaku. Tugas kita beribadah. Kenapa sih kita susah sekali dilarangnya gitu? Kenapa sih kita angku, sombong, menuruti segala perintah yang Allah jalankan, yang Allah berikan, ya? Bahkan di ayat-ayat Al-Quran banyak kewajiban-kewajiban Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Diseru. Tapi kita apa? Sering sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah sudah berikan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah serta ijma para ulama. Masya Allah, itu kita. Dengan demikian apa? Menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya menghamba, yakni dengan menjalankan apa? Segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan segala kebaikan di dunia akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Di dunia Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan orang-orang yang bertakwa apa? Keselamatan. Benar, keselamatan. Orang-orang yang bertakwa tuh kehidupannya tidak kurang, dipermudah segala urusan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang tidak disangka-sangka dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu orang yang bertakwa. Makanya apa? Takwa dulu ketika kita mempunyai perisai, ketika kita mempunyai dosa, bertaubat, memperbaiki diri, lalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Makanya kita mencoba untuk menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Hal yang paling kecil aja tadi, puasa di bulan Ramadan. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW di peristiwa Isra Mi'raj untuk menjalankan sholat 5 waktu, tapi apa? Sedikit sekali dari kita yang sholatnya tidak dijalankan. Masya Allah. Padahal sholat adalah amalan yang utama yang akan ditanya pertama di alam barzah, di alam kubur. Kenapa kita begitu menjalankan yang sekecil ini saja kita tidak mampu gitu? Ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk menjalankan ibadah sesuai yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56 ini. Itu adalah adab yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua yaitu bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika saat diberi ujian. Ini kita nih. Ini kita. Kita ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala langsung menyelesaikan dengan cara diri kita sendiri. Ini dalam bentuk kesombongan kita. Padahal apa? Bersyukur dan bersabar adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi semua persoalan hidup. Kata Allah begini, nih lo gua kasih ujian, sabar enggak? Bersyukur enggak? Jadikan ujian itu satu syukur. Karena Allah masih memberikan kita pembelajaran kehidupan. Syukuri setiap persoalan yang datang. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan aku ujian yang luar biasa. Semoga aku bisa menyelesaikan semua persoalan ini bersamamu. Itu
Sabar. Coba sabar sebentar saja. Ujian itu nggak lama. Kalau yang lama itu adalah ajab. Ya. Kita diajab lama. Oh. Salah satu ajab yang paling luar biasa yang Allah berikan adalah isti'raj. Allah berikan dia terus kekayaan. Allah berikan dia terus kecukupan hidup. Rizki cukup. Padahal dia tidak pernah ibadah. Padahal dia tidak pernah menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang Allah berikan di adab yang pertama. Oh Allah, wow, mister, ngasih itu buktinya kaya tuh. Nggak sholat, nggak puasa dan sebagainya. Ya terserah. Isti'raj itu Allah mengulur dengan kesenangan. Tapi suatu saat Allah akan ambil semuanya secara paksa dan perlahan-lahan. Dari mulai apa, wow kayanya luar biasa nih. Ini si hamba ini kayanya luar biasa, hartanya banyak. Tapi Allah titipkan satu penyakit di dalam tubuhnya yang mengerogoti tubuhnya. Lambat laun habis. Berobat ke luar negeri dengan biaya yang luar biasa fantastis. Allah cabut sebegitu nikmat. Dan ingat, isti'raj itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Tapi suatu hari Allah akan mengangkat dan mengambilnya secara paksa. Masya Allah. Hati-hati. Makanya ketika kita diberikan ujian, kita bersyukur dan bersabar. Karena kita diberi Allah. Hidup susah ya dari dulu, nggak berubah-berubah. Mengeluh adalah salah satu bentuk kesuuzonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan adalah doa, setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Makanya bersyukur ketika mendapat nikmat, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan kami nikmat. Apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah semuanya nikmat. Nikmat yang apa? Yang wajib kita syukuri. Nih, seperti kita bisa nih. Enggak semua orang bisa masuk ke rumah kajian ini di subuh, di pagi hari. Kenapa? Yang lain ada yang sibuk mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Ada yang mempersiapkan anak-anaknya, sarapan dan lain sebagainya. Ya, tadi kita udah start jam 5.30. Masya Allah. Luar biasa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kajian ini. Ya, ketika diberikan nikmat bersyukur, ketika diberikan ujian dia bersabar. Nikmat, itulah nikmat. Tatkala mereka mendapatkan nikmat, mereka lupa kepada sang pemberi nikmat. Ada. Mempergunakan nikmat itu untuk keperluan-keperluan apa? Hati-hati. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita gunakan untuk apa? Untuk bermaksiat. Untuk apa? Untuk takabur, kesombongan. Dan untuk apa? Ujub, bangga diri. Dan ya, bangga diri. Allah berikan nikmat itu tapi apa? Kita melangkahkan kaki kita ke dalam kemaksiatan. Allah berikan kita kenikmatan untuk apa? Untuk bangga diri. Nih gua nih yang punya kekayaan tanah hektaran, rumah gede, usaha di mana-mana. Bangga diri, sombong. Masya Allah. Tapi ketika ditimpa ujian dan musibah, apa yang mereka lakukan? Bersedih hati, mengeluh tuh. Kita tuh bersedih hati, ya Allah. Mengeluh, marah, protes kepada Allah. Demo kata kita begitu, protes, ya Allah, nggak adil amat sih. Engkau berikan dia begitu banyak tapi saya yang ibadah masih begini-begini aja. Gitu. Kita ya mengeluh, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan kita. Gua udah doa mana sampai sekarang belum dikabulin. Itu. Hidup mereka pun ya sengsara, ruwet, nestapa lah pokoknya dan lain sebagainya. Bagai hidup di mana? Di neraka. Ya lo ketika diberi nikmat, sombongnya luar biasa, ujubnya luar biasa. Tapi ketika lo diberikan ujian, mengeluh, Allah dicaci maki, itu hindari sikap-sikap
adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu? Jangan. Allah Subhanahu wa taala orang mencintai apa? Orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang bersabar, mengampuni dosa-dosa mereka. Kenapa? Kita tengok surat Al-Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabul lasyadid. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah kenikmatan kepadamu. Tapi kata Allah, jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Inna azabil lasyadid. Azabku sangat pedih. Ya. Adapun orang-orang yang bersabar itu yang luar biasa. Makanya ketika kita diberikan ujian, sabar. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 155. Walanablunakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naghzim minal amwali wal anfusina wasyamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan kamu uji dengan sedikit apa? Nih Allah menguji nih. Dengan sedikit apa? Ketakutan. Ketakutan akan kehilangan harta, ketakutan atas kehilangan keluarga, dan ketakutan. Kelaparan kalau dia nggak makan, nggak kerja. Allah uji dia tuh dengan kelaparan. Kekurangan harta. Banyakan kita mencari harta mati-matian. Tapi Allah uji dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, makanan dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar ini akan berikan semua nikmat. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita bisa selalu bersyukur ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran ketika kita sedang diuji. Ini ya. Kalau kita kaji begitu banyak kisah-kisah ketika Allah uji Nabi Musa, Allah uji Nabi Yunus, Allah uji Nabi Ayub, Allah uji Nabi Ibrahim. Masya Allah, mereka kenapa? Mereka bersabar ketika diuji dan langsung minta pertolongan kepada Allah. Kita ketika diberi ujian, yang satu yang kita lakukan adalah apa? Mencaci maki Tuhan, mencaci maki Allah. Allah tidak adil, Allah beginilah dan lain sebagainya. Yang kedua, mencari teman untuk bisa mempermudah segala persoalan hidupnya. Masya Allah, Allah zat satu-satunya yang bisa memberikan kita pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adab seorang hamba kepada Allah, yaitu adalah tidak melakukan apapun kecuali hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semata-mata karena Allah, supaya ingin ridho kepada kita. Masya Allah. Jangan kita mencari rizki yang bukan dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak bagi kita untuk melakukan apa saja, baik berbicara, bertindak dengan niat untuk keinginan, kenyamanan dan kenikmatan dirinya, hanya untuk riya, sombongan dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Semestinya kita harus meniatkan seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita yang kita lakukan nih, dari mulai hari ini pagi sampai nanti malam 24 jam, hanya untuk apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala meskipun manusia benci kepadanya, niscaya Allah akan ridho kepadanya, dia akan menjadikan manusia ridho pula kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan dari manusia dan membuat Allah murka, niscaya Allah akan
murka kepadanya dan dia akan menjadikan manusia murka pula kepadanya. Artinya, jangan sekali-kali kita mencari keridhaan manusia. Ya kalau kita, ya Allah maafin saya, ini maafin gue ya, gue salah mal itu mah jeng-jengnya minta maaf kita. Ya, jangan sekali-kali kita mencari keridhaan manusia. Ya, maka Allah akan murka. Ya. Oke, jadi seperti itu. Terus bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Ada tiga. Ada tiga untuk mendapatkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan nanti ada kajian berikutnya kita bahas ya. Saya hanya di sini garis besarnya saja. Yang pertama, merawat kesucian tauhid. Kita hanya percaya kepada Allah. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam beramal, tidak pengen dilihat. Amal pengen dilihat, dipoto, cetrek sambil megang ini, ya. Bahkan di TikTok tuh ada yang nyeleneh itu, luar biasa kreatifnya itu, ya. Dan mengendalikan hawa nafsu yang ketiga. Ini cara mendatangkan keridhaan. Jangan kita terlalu nafsu mengejar ambisi dunia, ya. Seolah-olah kita bisa untuk apa? Misalnya kita menjadi RT, RW, lurah, calon legislatif, berambisi kita kejar mati-matian itu dengan nafsu, ingin bisa menduduki kedudukan tertinggi. Masya Allah, ampuni kami ya Rabb jika kami masih mempunyai sifat seperti itu. Ya, itu adalah yang ketiga, Allah ridho. Yang keempat, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergantung kepada makhluk yang tidak bisa memberikan kita apa-apa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ajibu da'watu da'ina idza da'at. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kebanyakan orang lebih suka berharap kepada siapa? Kepada lain yang dianggapnya mampu memberikan sesuatu yang diinginkan, ketimbang oleh Allah Subhanahu, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang lama. Yang lama dikabulkannya. Sebab menurut mereka berharap kepada Allah itu katanya apa? Tidak jelas, abrak, sehingga tidak terlalu berharap karena manusia. Tidak jarang mereka bahkan tampil seperti mengemis-mengemis. Nah, watak semacam ini merupakan bentuk akhlak yang buruk, su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu bahwa berharap kepada manusia akan selalu berakhir dengan kata kecewa. Ya. Apa? Kecewa. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Makanya kita jangan berharap kepada manusia. Dan kita nggak boleh juga putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Teruslah berdoa, teruslah kita lantunkan doa kita ke langit. Ya, janganlah gua doangan, jangan, no, it's not good I think. But you must do the best prayer. Doa yang lantunin terus, jangan berhenti. Kadang kita berdoa pengennya langsung dikabul sih, nggak sabar intinya. Orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah, seperti apa dikabulkan? Di dalam hadis Rasulullah banyak, ya. Itu yang keempat. Makanya berharap, belajar untuk tidak tergantung kepada makhluk, hanya bergantung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir yaitu mencintai Allah lebih dari apapun. Cinta kepada Allah adalah salah satu sumber dari ajaran agama kita, yang bersumber dari keluhuran iman, syariat, Islam, memancar dan menghiasi diri kita. Cinta adalah akhlak tertinggi. Orang yang cinta kepada Allah pasti adalah orang yang bertakwa, pandai bersyukur dan pandai bersabar atas ketentuan-ketentuan Allah. Layaknya seorang budak
ya, layaknya seorang budak. Dia menurut kepada majikannya. Layaknya seorang karyawan yang tunduk kepada atasannya. Ya, itu orang-orang yang cinta kepada Allah, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan menyatakan perang terhadapnya. Dan hambaku tiada mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku fardukan kepadanya. Dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan sunnahnya hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku adalah telinganya yang mendengar, dengannya ia mendengar. Aku adalah matanya yang dengan ia melihat. Aku adalah tangannya ia dengan ia menggenggam. Dan aku adalah kakinya yang dengan ia berjalan. Apabila dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Tuh, hadis riwayat Bukhari. Begitu jelasnya Allah ketika kita dekat dengan Allah, apapun sudah dikasih. Makanya kita belajar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian subuh hari ini bisa memberikan kita begitu banyak manfaat dan wasilah agar kita mempunyai adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, kita harus bisa mempunyai adab. Ada 5 adab yang harus kita lakukan dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa menjadi manusia yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya perbuat dalam ucapan atau tindakan yang tidak mengena di hati, karena saya adalah manusia biasa. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Dan apabila ada yang benar, itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ilmu itu datang, kita praktekkan. Hal yang paling termudah ketika saya berbicara dengan guru saya, Yai bilang, sesuatu yang tidak mudah kita praktekkan adalah ketika kita mempelajari ilmu agama. Ketika kita mendengar di rumah kajian atau majlis-majlis talim adalah apa? Mempraktekannya. Dan ini dibenarkan, ya. Di dalam apa? Di dalam ilmu magnet rezeki yang saya pelajari, benarlah itu adanya. Ya, kenapa Allah menciptakan, menurunkan Al-Quran semata atau apa? Untuk dipraktekkan dan dipelajari, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada kita. Selamat beraktivitas. Semoga hari-hari kita ini diberikan begitu banyak keberkahan dalam hidup dan kita bisa menjadi manfaat bagi semua orang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.